Sejarah interaksi Indonesia dan Belanda berawal pada 1596 sampai 1601. Pada periode awal tersebut, orang-orang Belanda melakukan 3 gelombang pelayaran dengan misi niaga. Saat itu, hanya laki-laki yang diizinkan berangkat karena mempertimbangkan keselamatan dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 6 bulan. Sebagian pria Belanda itu kemudian menjalani hidup bersama dengan perempuan-perempuan pribumi. Melalui pembauran tersebut, pria Belanda dan perempuan pribumi saling beradaptasi yang menghasilkan suatu kebudayaan baru yang biasa disebut kebudayaan Indis, termasuk penggunaan guling yang juga disebut dengan Dutch wife. Dalam 200 tahun pertama ketika mereka sampai di Indonesia, mereka harus bisa hidup dengan tanpa perempuan-perempuan Eropa. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah kemudian mereka menikah dengan orang-orang Indonesia secara informal, begitu ya. Istri-istrinya itu karena nggak diberi status seperti orang Eropa, tidak diizinkan dalam sistem hukum VOC ketiga itu untuk orang Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan suaminya, sehingga mereka disebut sebagai ya semacam nyai lah gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian mereka kalau menghabiskan waktu di rumah itu nggak selalu bisa menikmatinya dengan istri, sehingga mereka menciptakanlah satu pengganti lah ketika tidur, yaitu satu bantal yang disebut Dutch pillow atau sekarang kita kenal sebagai guling. Ini yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan komunitas kolonial ketiga itu yang sampai hari ini masih bersama kita. Dalam perkembangannya, kebudayaan Indis menjadi fenomena sosial karena faktor anak-anak peranakan pribumi Belanda, atau biasa dikenal sebagai anak-anak Indo. Anak-anak Indo ini membuat budaya Indis tersebar lebih luas, terutama kepada kalangan pribumi. Setelah periode tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial pada 1830 sampai 1870, usaha swasta di Hindia Belanda berkembang pesat. Pada periode ini, terjadi kenaikan arus migrasi pekerja Belanda yang membuat fenomena perkawinan campur kian meluas, begitu juga kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis masih ada saat ini. Selain guling, bentuk kebudayaan Indis lain yang masih dapat kita lihat adalah penggunaan celana batik dan rice tafel, yaitu konsep penyajian makanan pokok dan beragam lauk di meja makan. Bentuk-bentuk kebudayaan Indis itu tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga benang merah dari hubungan yang panjang dan kompleks antara Indonesia dan Belanda. Aspek ikatan budaya ini jugalah yang melatar belakangi lahirnya International Cultural Policy yang dibentuk Belanda pada 1970. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat hubungan Belanda dengan negara-negara lain melalui pendekatan seni dan budaya. Indonesia menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut karena pertalian sejarah dan kebudayaan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kebijakan ini menjadi latar belakang pendirian Pusat Kebudayaan Erasmus Heights di Jakarta pada 27 Maret 1970. Erasmus Heights berkembang menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia dan Belanda untuk saling melihat kembali perjalanan dan akar ikatan kuat antara kedua bangsa. Dari kacamata Belanda, ikatan itu terlihat begitu jelas. Saat ini, 1 dari 3 orang Belanda memiliki koneksi dengan Indonesia.